Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana dari instansi SMA Negeri 1 Lemah Abang, calon guru penggerak angkatan 7. Baik, di sini saya akan merefleksikan pemikiran-pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di dalam pembelajaran itu ada yang namanya pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan sebagai tempat penyemaian benih-benih di dalam kebudayaan masyarakat. Sedangkan pengajaran itu sendiri adalah proses pendidikan yang di dalamnya menimba atau mencari ilmu yang bermanfaat atau berfaedah. Nah, sehingga di dalam pembelajaran ini harus adanya dua komponen, yaitu pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya dua komponen ini, diharapkan peserta didik ini memiliki kecakapan, ya, kecakapan hidup, ya, sehingga nanti kedepannya dia mempunyai pegangan untuk menghidupi dirinya sendiri. Yang kedua adalah dasar pemikiran pendidikan. Dasar pemikiran pendidikan terhadap anak ada dua menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah berdasarkan kodrat alam. Yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk di lingkungannya. Ya, jadi pendidikan tergantung situasi kondisi lingkungan setempat. Yang kedua, kodrat zaman, di mana kodrat zaman ini sesuai dengan isi dan bentuknya. Jadi pendidikan berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi tidak hanya statis diam seperti itu saja, tidak. Jadi yang namanya pendidikan pasti dari zaman ke zaman pasti akan adanya perubahan. Nah, ini yang dinamakan dengan kodrat zaman. Nah, di dalam pendidikan, seorang anak atau peserta didik adalah sebagai pusat perhatiannya, ya, pusat perhatian yang akan dijadikan suatu objek, ya, objek pendidikan. Nah, jadi diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara, diibaratkan seperti kita akan menanam suatu benih. Ketika kita menanam suatu benih, misalkan benih itu kualitasnya biasa-biasa saja, tetapi dengan adanya kita pelihara, kemudian kita berikan pupuk, kita berikan air yang cukup, terkena sinar matahari yang bagus, walaupun benih itu jelek, kualitasnya jelek, maka akan tumbuh subur, ya, tumbuh subur nantinya. Ataupun sebaliknya, ketika benih itu kualitasnya bagus, tetapi dibiarkan begitu saja, tidak ada perawatannya, ya, maka benih tersebut akan tumbuh ya biasa-biasa saja. Sama halnya juga dengan guru terhadap anak didiknya. Jadi dalam hal ini guru adalah guru sebagai landing sektornya, sebagai pilotingnya, sebagai pemimpin pembelajaran yang bergerak agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Sehingga perlu adanya pengawasan, perhatian dari guru tersebut agar menjadilah anak tersebut menjadi tunas-tunas bangsa yang nantinya bisa berguna. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita melihat suatu filosofi, ada tiga, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkorso, dan Kuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo, jadi diharapkan seorang guru ini memiliki suri tauladan yang baik untuk siswa-siswanya. Yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarso. Seorang guru harus bisa memberikan semangat, ya, semangat positif kepada murid-muridnya. Jadi ketika misalkan
siswanya sedang lagi malas-malas belajar, kemudian ketika dia nilainya kecil, nah seorang guru tugasnya adalah memberikan semangat. Bagaimana caranya si siswa tersebut semangat lagi, bangkit lagi. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani, memberikan dukungan. Seorang guru harus memberikan dukungan, bukan sebaliknya menjatuhkan, tetapi memberikan dukungan sepenuhnya. Dukungan apa? Dukungan potensi, kemampuan yang ada di dalam diri anak tersebut. Biarlah potensi yang ada di dalam anak itu berkembang dengan sendirinya, berkembang sesuai dengan kemampuannya, berkembang sesuai dengan harapannya. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana pandangan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Cutnyadin sebagai guru. Nah, tentunya pemikiran-pemikiran yang Ki Hajar Dewantara cetuskan itu memang sangat relevan untuk kita ambil ya sebagai contoh. Karena seorang guru itu dia harus bisa menjadi seorang pendidik, dia harus bisa menjadi seorang pengajar, ya. Karena memang pada dasarnya pendidikan dan pengajaran itu adalah memerdekakan manusia, ya, memerdekakan manusia sehingga kehidupannya itu lebih layak lagi. Dan tentunya seorang guru juga harus mendampingi siswanya sehingga nantinya akan mengarahkan kepada merdeka belajar. Tentunya kita sebagai guru ya tetap harus memantau ya bagaimana perkembangan peserta didik tersebut. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.